Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Avianto NPM 19002, Priska Nuraida NPM 19005, Sukma Arum 19007, Taufik Haryadi 19035, Dewi Wahyu 19036, Alkoma Fatmawati 19038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Yang pertama, pengertian manajemen waktu, yaitu suatu kegiatan yang pengelolaan waktu secara efektif dan efisien, yang diarahkan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Pentingnya manajemen waktu. Penggunaan manajemen waktu kerja yang baik akan menguntungkan dalam pencapaian target perusahaan, organisasi, atau individu. Sebaliknya, penerapan manajemen waktu kerja secara tidak baik bisa berdampak negatif terhadap pencapaian target dan tujuan perusahaan atau organisasi dan individu. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Manfaat yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Memfokuskan perhatian dengan sepenuhnya untuk mencapai keberhasilan atas pekerjaan tersebut. Hal ini akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang paling utama. Manfaat kedua, memperbaiki hubungan masing-masing individu. Perusahaan akan berjalan dengan harmonis serta memiliki semangat kerja dan kebersamaan yang tinggi. Hubungan baik akan terbentuk antar tim dan akan meluas hingga ke luar kantor. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Meningkatnya suatu kinerja berarti semakin banyak pekerjaan yang terselesaikan, dengan begitu kepuasan kerja juga semakin meningkat. Manfaat yang berikutnya, menghindari kecemasan. Manajemen waktu yang baik dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan dalam bekerja. Pengelolaan informasi dalam dilakukan dengan jernih, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik. Manfaat yang kelima, produktivitas yang lebih sehat. Tingkat kecemasan dan ketegangan kerja akan berkurang, sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja semakin meningkat. Prinsip manajemen waktu. Mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. 2. Mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. Ketiga, membuat rencana pada jangka menengah. Yang keempat, rencana harian. Kemudian, buat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu terbaik Anda. Selanjutnya, organisir suatu tugas kantor. Menata suatu rapat. Mendelegasikan secara efektif. Buatlah suatu komitmen terhadap waktu. Yang terakhir, menjaga kesehatan Anda. Sifat waktu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, hal yang tidak dapat diulang. Kedua, hal yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Yang terakhir adalah sesuatu yang tidak bisa diperlambat ataupun juga dipercepat. Yang selanjutnya, cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat daftar agenda yang berisikan tentang berbagai poin-poin penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengatur prioritas utama. Agar waktu yang digunakan produktif, harus juga bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya, lebih baik mengerjakan tugas atau PR sekolah dibandingkan menonton film. Yang ketiga, belajar mengenali waktu produktif. Dalam keseharian, akan mengenali di mana suatu waktu produktif yang tepat. Jika telah mengenali waktu yang dipunya, kerjakanlah tugas-tugas tersulit, karena di waktu produktif tersebut akan jauh lebih mudah mengembangkan pola pikir. Yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Waktu sangat berharga dalam hidup, jadi jangan pernah ditunda-tunda. Tugas yang seharusnya kamu lakukan, lakukanlah sekarang. Jangan biarkan waktumu terbuang dengan sia-sia saja. Yang kelima, fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda.
Jika waktu telah terbagi dengan baik, dan fokuslah terhadap yang telah menjadi prioritas utama dan daftar agenda yang telah kamu buat. Lakukanlah itu sebaik mungkin, step by step. Yang terakhir atau yang keenam, abaikan gangguan yang ada di sekitar, supaya semua tugas-tugas yang telah dirincikan berjalan dengan efisien. Jauhi dan abaikan berbagai gangguan-gangguan yang ada di sekitarmu. Tips manajemen waktu. 1. Memiliki suatu tujuan yang jelas. 2. Membuat suatu skala prioritas. 3. Berani mengatakan tidak ketika akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas. 4. Jangan menunda suatu pekerjaan, mendelegasikan suatu tugas dan jaga kesehatan. Kelebihan manajemen waktu. 1. Mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. 2. Memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. 3. Tekanan atau stres juga akan berkurang. 4. Meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. 5. Memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Kesempatan karir yang jauh lebih baik. Dampak manajemen waktu yang buruk. 1. Melewati suatu batas waktu yang ditentukan. 2. Workflow atau juga atur kerja yang kurang efisien. 3. Kualitas kerja yang menjadi buruk. 4. Memiliki suatu reputasi profesional yang negatif. 5. Meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. 6. Ketidakseimbangan kehidupan yang terjadi. 7. Kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.